Masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Dan tentunya saya masih ditemani oleh dua narasumber nih ya, membahas mengenai sepak bola putri di Indonesia. Kalau tadi saya ditemani oleh Pak Yoyo dan juga ada Coach Edi. Nah, di segmen ini nih ada baru nih ya, ini ada Kak Nikola Filopik Hutahayan atau yang biasa dikenalnya Kak Niko. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Niko. Halo, Kak. Apa kabar Kak Niko? Puji Tuhan baik. Oh, alhamdulillah, puji Tuhan baik ya. Nah, Kak Niko ini pemirsa merupakan ikon dari Bromolati FC. Nah, tadi juga ketika off nih kita juga sempat ngobrol-ngobrol nih sama Pak Yoyo. Ternyata Kak Niko ini selain menjadi ikon Bromolati, banyak banget pengalamannya dalam dunia sepak bola. Salah satunya ya, ini juga berdasarkan yang tadi kita udah ngobrol, pernah atau sudah berpengalaman berlaga bahkan sampai ke luar negeri ya. Beberapa negara udah pernah disinggahi ya ini ya? Udahlah beberapa. Boleh dong diceritakan nih pengalamannya ke pemirsa. Memang soalnya dari kecil aku disuruh milih untuk belajar atau main bola kan. Oh, oke. Memang dari kecil hobi ya bola, jadi aku lebih milih untuk main bola. Dan disuruh papa latihan ke luar negeri sih. Oh, itu umur berapa tuh ke luar negeri? Pertama kali itu lulus SD, aku ke Australia. Ke Australia. Iya. Berapa negara yang sudah Kak Niko? Kalau total sih 3. Kalau 3. untuk main bolanya ya, untuk main bola Australia, Belanda sama Spanyol. Oke, berarti kalau dari umur 12 tahun dan ya sampai saat ini gitu, pulang tuh sekitar tahun berapa? Aku pulang tahun 2022. Itu karena 2022. cedera. Oh, karena cedera. Iya. Wah, tapi itu berarti cukup lama ya. Ini cukup lama banget nih Kak Niko, ternyata punya pengalaman yang luar biasa. Akhirnya juga tadi salah satunya bisa berlatih berlaga di luar negeri nih, membawa sepak bola seperti itu. Perbedaannya latihan di Indonesia sama di luar negeri itu apa sih Kak Niko? Kalau dari latihan sih sebenarnya kurang lebih sama. Cuman mungkin dari segi fasilitas di sana jauh lebih memadai. Dan juga liga-liganya untuk usia-usia muda lebih terstruktur gitu. Oh, itu gitu. sih. Oke. Kalau sekarang masih aktifkah bermain sepak bola atau bagaimana Kak? Ada sih rencana untuk balik main bola lagi latihan, lagi berproses. Lagi berproses Ya. seperti itu. Setelah sebelumnya memang tadi sempat ke Indonesia juga karena cedera ya. Iya. Oh, oke. Nah, kenapa sih gitu? Alasan lainnya tadi kan kalau Kak Niko bercerita bahwa tadi sama papa suruh milih antara mau sepak bola nih atau mau sekolah gitu kan, sekolah yang lainnya gitu kan. Akhirnya memang Kak Niko ini menekuni dunia sepak bola. Apa yang memotivasi Kak Niko? Nggak ada motivasi sendiri sih, soalnya emang orang tua dari papa sendiri dari kecil aku bebas memilih kan. Oke. Terus tapi memang dia suka bola juga kebetulan, jadinya ikut-ikutan aja. Awalnya ikut-ikutan. Nikmati juga akhirnya gitu, akhirnya ternyata memilih itu gitu, Iya. gitu ya Niko. Awalnya ikut-ikutan, akhirnya sekarang udah jadi passion sendiri Udah ya? Iya. udah passionnya di situ memang. Oke, nah kalau gitu nih ya Pak Yoyo selaku dari CEO Bromolati, kok bisa nih Kak Niko nih bergabung dan sekarang nih menjadi ikon dari Bromolati nih, gimana nih Pak ceritanya? Karena saya melihat potensi Niko, kemudian semangatnya segala macam, passion dia terhadap sepak bola seperti apa gitu. Terus saya lihat ini bisa ikut membantu PSSN, dan ini produknya adalah BMMC ya. BMMC adalah produk PSSN. Nah, ini sangat tepat untuk menjadi ikon BMFC. Jadi pertimbangan saya itu, ini sudah tidak ada yang lain yang lebih tepat dibanding Niko. Nah, di situ akhirnya oke, Niko, saya tawarkan ke Niko, ayo jadi ikon BMFC. Bantu kita semua untuk kepedulian terhadap sepak bola nasional. Itu sebetulnya bukan hanya sepak bola putri, dari yang sebelumnya, dari yang BMFC Putra pun sudah saya minta Niko untuk terlibat di situ gitu loh. Cuma kan pada waktu itu masih di Spanyol ya. Iya, Terakhir dia masih di Spanyol, terus tapi kadang-kadang kan dia datang. Nah, sudah saya sampaikan, Niko, ayo tolong bantu PSSN di BMFC. Dan dia bersedia untuk menjadi ikon, menjadi penyemangat buat semua pemain gitu. Karena mereka tetap butuh
figur ya. Kayak ada role model lah ya yang bisa ada role dicontoh model. seperti itu. Karena kan dari segi teknik, dari segi kualitasnya memang karena setelah berlatih di luar negeri cukup berbeda dengan anak-anak di sini. Dan ketika mereka melihat permainan di lapangan, oh ini bisa jadi role model. Itu awalnya. Itu awalnya ya Pak ya. Nah ini juga kan makanya kenapa nih Kak Niko akhirnya dijadikan icon dari BMFC. Salah satunya tadi supaya tadi salah satunya pemain-pemain yang lain sepak bola khususnya yang ada di Bromolati ini akhirnya menjadi terpacu. Untuk mengikuti jejak dari Kak Niko itu sendiri. Ngomong-ngomong tentang sepak bola nih Kak Niko, ada nggak sih tantangan yang dihadapi? Tantangan palingan sih masa muda sih. Masa muda kenapa nih? Nah itu. Kita kalau mau menjenjang ke profesional ya, harus ninggalin hal-hal yang kita lakuin di waktu muda kita kayak nongkrong dan lain-lain itu nggak bisa. Bener-bener Lebih fokus diminimalisir ya, dikurangin. Dikurangin Iya. hal tersebut. Cuman kan untuk tujuan yang jelas ya. Iya, betul. Ya tadi salah satunya tadi tantangannya ya. Namanya juga kaula muda ya, Pak ya. Nongkrong-nongkrong kan ya memang udah biasa gitu. Tapi ternyata memang kalau latihan bola sendiri itu kan bener-bener waktunya juga cukup padat ya. Sangat padat ya bahkan ya, Niko ya. Kalau di luar negeri waktu itu berapa kali tuh latihan tuh? Pagi sore sih. Pagi jadi latihan, pulang latihan kita langsung sekolah. Oh, sekolah. Sekolah baru latihan lagi pulang. Iya, sorenya. Jadi bener-bener ya setiap hari ya itu latihan? Iya, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya paling ada tanding. Ada tanding, oke. Itu kan akhirnya jadi salah satu hal yang juga yang memang kudu diingat nih oleh generasi muda di Indonesia. Namanya kalau punya mimpi yang tinggi, nggak bisa dibayar dengan harga murah. Nah, itu dia. Ada hal-hal yang memang harus dikorbankan seperti itu. Nah, kiat-kiat nih, Kak Niko, siapa tahu nih pemirsa Seton TV ini ada yang memang akhirnya terinspirasi dari Kak Niko untuk menjadi persepak bola yang bisa ke luar negeri juga. Apa dong yang harus dilakukan? Banyak berdoa dan bekerja aja sih, Kak. Kalau dari aku. Banyak berdoa dan juga bekerja. Iya. Hal yang harus dihindari ini kan juga perlu diketahui. Apa? Jangan malas-malas latihan. Jangan malas latihan. Emang kalau misal malas latihan tuh dampaknya apa sih, Kak? Apa? Kalau malas latihan tuh kira-kira dampak yang besar yang akan terjadi ini apa? Itu kan nanti bakal jadi suatu kebiasaan ke depannya, Kak. Soalnya kan kita kalau mau pandai dalam suatu hal kan harus ngelakuin terus-terusan. Terjadi habit. Akhirnya kayak kalau udah jadi Disiplin. habit agak susah ya. Nah, ada nggak rencana untuk bisa keluar negeri lagi dan tadi salah satunya bisa bermain di luar negeri? Belum ada pikiran, cuma udah mulai berlatih aja. Aku Oh, belum udah ada mulai pikiran berlatih. kalau keluar negeri. Cuman kalau untuk main di Indonesia mungkin ya. Fokusnya sekarang berarti di Indonesia dulu, bantu PSSN dulu. Itu kan sudah saya minta, makanya mungkin jadi pertimbangan Niko juga. Oke. Karena saya sudah minta itu, mungkin dia berpikir, wah kayaknya saya bisa bantu nih Persiba Bola Nasional. Mungkin dia ada pikiran seperti itu juga. Jadi penuh pertimbangan lah, penuh pertimbangan gitu dianya. Jadi hal itu ya yang akhirnya nih ya udah nih biar fokus dulu sama di dalam negeri, kita bantu nih ya gitu kan menghidupkan salah satunya tadi ini sepak bola putri juga dibantu. Nah, itu. Nah, harapan Kak Niko sendiri deh terkait dengan PSSN dan juga tadi sepak bola putri ini apa? Agar sepak bola putri itu lebih maju ke depannya dan nggak dianaktirikan gitu. Kalau sekarang kan kelihatan dianaktirikan kan. Itu aja sih. Tapi aku jadi penasaran kalau semisal di luar negeri juga kan pasti ada tim-tim sepak bola putri ya. Betul. Nah, di negara yang Kak Niko pernah singgahi, gimana tuh kalau Kak Niko melihat sepak bola putri di sana? Kalau di sana sepak bola putri dan putra sama aja, sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Iya, kalau di sini kan nggak, putranya aja yang diekspos. Iya. Jadi sebenarnya minusnya adalah kurang ekspos ya kalau di Indonesia terkait dengan sepak bola putri. Iya. Harapannya Kak Niko Harapannya untuk sepak bola putri di Indonesia ini apa? ya agar lebih maju dan apa ya? Kita bisa masuk ke kejuaraan dunia ya, lebih berprestasi gitu ya, Niko ya. Lebih berprestasi ke yang lebih luas lagi lah, nggak hanya
kelas lokal Iya. Indonesia Iya. ya, kok ya bisa mendunia gitu Iya. ya. Kita juga nanti akhirnya bisa berbangga punya timnas putri. Sudah Wah, pasti, ini sudah sangat-sangat pasti, dinantikan sudah ya, pasti. Pak Mirsa. Nah, baik, kalau semisal dari Pak Yoyo sendiri, harapannya nih untuk sepak bola putri di Indonesia. Sebetulnya sama sih seperti yang disampaikan tadi. Coach Saga sempat menyampaikan dan Niko sempat menyampaikan. Kita tuh harapannya sama. Ayolah, kenapa sih sepak bola putri ini menjadi anak tiri? Kenapa? Ini karena prospeknya ke depan kan sangat bagus. Ayolah, mari kita bersama-sama. Kita dorong sepak bola putri di Indonesia untuk menjadi lebih maju, untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Bareng-bareng. Kalau kita tidak lakukan bersama-sama, tidak akan berhasil. Dan saya menyampaikan, kebetulan karena ini kan, kalau untuk sepak bola putri di bawah naungan ASBWI ya, itu tetap di bawah PSSI juga, tapi yang khusus menangani kan Asosiasi Sepak Bola Putri Wanita Indonesia. Nah, ini mungkin kerjanya lebih keras lagi lah, ya maaf nih harus saya sampaikan nih ya. Effortnya makin digerakin ya. harus lebih ini lagi lah, lebih greget lagi gitu loh. Nggak jangan kelamaan gitu loh. Kalau kelamaan nanti kita ketinggalan lebih lama lagi. Iya. Misalnya sekarang kita udah ketinggalan 10 tahun. Nanti bisa ketinggalan makin lama lagi, ngejarnya kesusahan kita. Dimulai dari sekarang. Sekarang kita semua harus bergerak bersama. Makanya itu PSSN mengajak, kita memberikan contoh. Ayo bersama Sultan TV ini ya. Sultan TV coba diekspos soal itu. Ayo kita geber semuanya mulai sekarang, jangan tunggu nanti-nanti. Gitu. Jadi memang perlu ada sinergitas bersama nih ya untuk bisa menghidupkan sepak bola putri di Indonesia. Baik Pak Yoyo dan juga Kak Nicole. Di segmen 3 nih sebenarnya waktunya sudah mulai habis nih ya. Terima kasih silakan. sebelumnya. Ya, Tapi sama-sama. sebelum menutup nih, boleh dong disampaikan. Mungkin ada hal-hal penting yang tadi ketika pembicaraan nih ada yang, aduh kayaknya ini pengen disampaikan ini. Ini boleh Pak disampaikan sekaligus menjadi closing statement kita pada hari ini. Dimulai dari Pak Yoyo dulu, silakan Bapak. Oke, kalau itu ya, tadi kalau secara keseluruhan, secara global sudah saya sampaikan. Nah ini saya titip pesan nih kepada anak-anak kita, pemain putri. Tetap semangat, kalian punya potensi. Semangat ini kita bersama-sama membangun sepak bola putri. Ini harus kita sampaikan ke semua pemain putri. Calon pemain putri nasional, karena kalian akan bisa berprestasi. Dan banyak hal yang bisa kalian dapatkan di sepak bola putri. Gitu. Baik, jadi ini adalah salah satu bentuk semangat ya yang Pak Yoyo berikan nih kepada seluruh pemain sepak bola putri ataupun mungkin calon-calonnya nih ya. Calon-calonnya. Ada banyak peluang sebenarnya. Banyak peluang. Jangan hilang harapan karena ini juga bisa menjadi salah satu batu loncatan ya Pak ya. Batu loncatan. Siapa tahu nanti tadi salah satu mimpinya kita punya timnas putri, akhirnya ini juga bisa membanggakan Indonesia. Kalau dari Kak Nicole sendiri ada nggak nih penutup yang ingin disampaikan? Udah cukup sih Kak. Oke, jadi ini semangat aja nih ya. Iya. Boleh mungkin Kak Nicole kasih semangat lah gitu kepada seluruh generasi muda nih yang memang tertarik sama sepak bola. Pokoknya jangan, tetap semangat, latihan keras, dan jangan nyerah lah. Oke, Jangan pernah menyerah. Itu kata kuncinya, jangan pernah menyerah. Betul jangan sekali itu. pernah menyerah, apapun rintangannya yang Apapun dihadapi, akan selalu ada jalan. Betul. Ya, betul sekali. Baik Pak Yoyo dan juga Kak Nicole, terima Ya, siap sih, kasih. Dan juga Coach Edi, terima kasih sudah berkenan hadir di Sultan TV. Kita berbincang banyak terkait dengan bagaimana nih ya sepak bola putri di Indonesia. Semoga tadi apa yang kita perbincangkan dan juga harapan yang tadi disampaikan ini dapat terrealisasi. Amin. Ada banyak mimpi dan tentunya kita berharap ini dapat tergapai dengan mudah. Baik, Pak, Kak Nicole, kita tutup terlebih Siap, dahulu. Pemirsa setia Sultan TV, demikian nih perbincangan kita hari ini bersama 3 narasumber yang hebat. Kita membahas mengenai festival sepak bola putri menuju kejuaraan dunia. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.